terkait pencurian kabel listrik satu desa di Bogor yang bikin padam tuh satu desa gitu ya. Kita akan ngobrolnya sama Mas Muhammad Solihin selaku reporter Detik Jabar. Halo Mas Solihin, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Aryo dan Mbak Indi. Wah, Mas Apa Solihin. kabar Mbak? Mas? Baik, Baik. Tapi kece banget alhamdulillah. kamu di belakangnya. Itu foto-foto hasil dirimu. Oh, ini koleksi kawan bareng-bareng, Mas. Oh, keren. Siap. Mantul sekali dari hasil dirimu liputan gitu, terus foto-foto. Atau beli? Ada beberapa cuma memang tidak, tapi kalau yang di belakang sini hasil kawan-kawan teman-teman liputan, Wah, keren Oh. banget teman-teman di asli. Bogor. Di Iya, situlah iya, kita iya. bangga banget sama Detik C. Loh, Cie. Dan kontributor-kontributornya Kita- dan reporter-reporternya ya. kita nggak ke arah sana, tapi kita mau ngomongin tentang kejadian yang lagi rame. Ya. Tadi ini sempat bilang juga, ini seperti apa sih kronologi pencurian kabel ya, yang sampai bahkan menyebabkan padam listrik satu desa di Bogor. Ini bener nggak sih, Mas? Oke, baik Mas Aryo, Mbak Indi. Memang kemarin sempat heboh ya. Berawal dari ada informasi warga, kemudian sempat juga viral di media sosial adanya pencurian kabel di gardu yang mengakibatkan di dalam narasi viral itu disebutkan bahwa listrik satu desa padam akibat pencurian kabel. Betul itu kejadiannya. Oke. Mas, ini kan lagi-lagi kan kalau saya sendiri sih pribadi suka bingung ya sama orang yang mencuri fasilitas-fasilitas umum seperti ini. Apalagi ini untuk kemaslahatan banyak orang gitu ya. Ini kalau misalnya boleh tahu gitu ya, kronologi awalnya tuh seperti apa gitu ya. Apakah mungkin dari awal langsung dicurigai bahwa wah ini kayaknya ada kabel yang hilang. Atau mungkin sempat ada warga yang mengira bahwa ini pemadaman serentak misalnya dari PLN katakanlah seperti itu gitu. Dan boleh diceritakan berapa lama listriknya padam total di desa di Bogor tersebut? Baik, Mbak Indi, bisa saya sampaikan. Kemarin saya sempat konfirmasi ke Humas PLN untuk wilayah Gunung Putri dan sekitarnya. Sebetulnya menurut nama beliau ini Pak Andi Ali, menurut Pak Andi Ali ini memang ada sistem dan ada petugas pengawasan yang mendeteksi apabila ada arus yang padam. Kemudian itu akan terkonfirmasi apabila ada laporan memang ada pemadaman listrik di salah satu titik. Nah, kemudian dari informasi itu, menurut Pak Andi Ali ini, petugas datang untuk melakukan pengecekan. Awalnya dideteksi padamnya listrik itu sekitar jam 3:16. Kemudian dilakukan pengecekan, dan ternyata benar ada pemadaman, tapi ada penyebab lain dari pemadaman listrik itu sendiri. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata kabel pada gardu yang mengaliri listrik ke sejumlah rumah di desa Sukarasa, Kecamatan Tanjung Sari, Bogor itu memang terpotong dan diduga dicuri. Oke. Begitu, Pak. Tapi sebenarnya ada saksi mata atau mungkin ada bukti CCTV yang bisa menguatkan hal tersebut nggak sih, Mas? Baik, terkait ini saya juga sempat mengkonfirmasi Polsek Tanjung Sari, Bapak itu Agung. Beliau menyampaikan bahwa memang kawasan itu memang kawasan agak pedesaan, jadi jauh dari jangkauan CCTV. Di sekitar situ tidak ada terpasang CCTV. Jadi untuk kasus pencurian kabel listrik ini memang belum ada saksi utama apalagi atau saksi yang melihat langsung dugaan pencurian ini. Masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Begitu, Mas Aryo. Sejauh ini di desa tersebut untuk kejadian seperti ini apakah baru pertama kalinya, Mas, atau sebelumnya juga udah pernah ada kejadian serupa yang mana kabelnya juga dimaling gitu ya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab? Sejauh ini kalau menurut kepolisian juga ditelusuri ya untuk mencari untuk mengidentifikasi pelaku siapa yang melakukan pencurian ini. Tapi sejauh ini menurut Kapolsek belum ada laporan serupa pencurian kabel yang mengakibatkan sejumlah rumah mengalami pemadaman listrik. Oke. Baru kali ini. Dari pihak PLN sendiri tanggapannya seperti apa nih, Mas? Kalau PLN sendiri melalui Humas PLN kawasan Gunung Putri itu Pak Andi Ali menyesalkan ya, sangat menyesalkan karena memang menurut dia pencurian ini bukan
bukan hanya mengakibatkan kerugian pada masyarakat terkait karena ada pemadaman listrik, tapi memang aksi pencurian ini cukup membahayakan diri dan orang lain karena bisa saja terjadi konsleting listrik, kemudian terjadi kebakaran dan mengakibatkan dampak yang lebih besar dari pencurian kabel. Begitu. Mungkin secara simpelnya tuh bayangin aja ketika misalnya satu desa mati gitu ya. Ada yang orang tuh udah nyetok ya ibaratnya nih makanan lah, minuman, daging-dagingan. Ya otomatis kan bakal rusak ya. Jadi yang kerugian ini nggak cuma untuk sebagian orang aja. Ini mungkin semua orang yang kena pemadaman listrik ini jadi kena imbasnya dan ya merasa dirugikan pastinya. Hanya karena ulah segelintir orang yang nyuri kabel. Ini kan nggak masuk akal ya Mas ya? Betul itu Mas. Kemarin juga sempat ditanya dampaknya seperti apa menurut kepolisian. Tapi memang perlu diketahui bahwa dampak dari pencurian kabel ini dampaknya pemadaman listrik berlangsung selama sekitar 4 jaman lah ya, 4 sampai 5 jam. Okay. Cuma karena posisi itu subuh dan belum banyak aktivitas produktif masyarakat, jadi sehingga belum berdampak besar. Artinya belum ada aktivitas produksi dari perusahaan atau segala macam atau maupun kegiatan umum seperti sekolah belajar itu belum dimulai, itu belum berdampak berat karena setelah adanya perbaikan sekitar jam 9 antara jam 9 dan jam 10 itu listrik sudah kembali normal. Okay. Tapi memang menurut Pak Andi Ali itu ya dampaknya seperti itu. Ada gangguan aliran listrik di rumah-rumah warga, kemudian seperti tadi Mas bilang ada orang yang sudah sempat menyimpan sesuatu di kulkas untuk mendinginkan itu jadi mencair dan seperti itulah dampak-dampaknya. Iya, pasti terasa ya sampai ke level rumah tangga gitu ya. Betul. Mas, tapi berarti sebetulnya ini ya yang ditanggapi oleh PLN ini cukup cepat ya karena kan artinya 4 jam itu listriknya sudah nyala lagi gitu. Berarti kan sebetulnya itu udah ada spare waktu untuk ngebenerinnya sampai akhirnya listriknya bisa kembali dinyalakan. Nah, ke depannya gitu apakah mungkin akan ada tindakan dari masyarakat gitu ya untuk nggak terulang lagi kejadian seperti ini atau mungkin dari PLN-nya sendiri nih aku juga nggak ngerti teknisnya seperti apa ya, apakah tadi mungkin kayak si lemari besi untuk naruh kabelnya tuh jadi ketat lagi gitu ya, gemboknya apa segala macam gitu. Sudah ada bahasan ke sana nggak supaya kejadian ini tidak terulang lagi? Betul Mbak Indah, kemarin juga saya sempat konfirmasi kepada Mas Andi Ali ini, Humas PLN kawasan Gunung Putri dan sekitarnya, bahwa dia menyadari bahwa memang untuk keberadaan gardu yang hari ini dicuri itu memang tidak ada pembatas seperti pagar besi yang mengelilingi tiang dan gardu itu. Tapi memang pada gardu tersebut sebetulnya sudah dipasang kunci semacam gembok yang memiliki kode khusus untuk membukanya. Cuma lagi-lagi memang karena si pelaku ini sepertinya menggunakan alat-alat tertentu sehingga kunci gembok itu bisa dijebol. Sebetulnya memang pada umumnya pengamanan gardu itu ya dilakukan hanya dengan penguncian, didobel dengan penggembokan. Jadi memang kemarin sudah kami konfirmasi bahwa pihak PLN kawasan Gunung Putri akan melakukan antisipasi lanjutan agar ini tidak terulang. Terutama mereka akan mengedukasi masyarakat bahwa dampak dari pencurian ini bukan hanya merugikan masyarakat karena pemadaman lampu, tapi kemungkinan terjadinya atau timbulnya kebakaran dan konsleting listrik dan berdampak lebih luas. Begitu. Dan pastinya juga berbahaya bagi orang yang mencuri ya, karena itu kan berarti listrik tekanan tinggi kan kabelnya kan? Betul Mas. Itu yang disebut bahwa dampak lebih besar yang mengancam dari aksi pencurian ini tidak hanya berdampak pada masyarakat luar, tapi terhadap si pelaku itu sendiri sebetulnya. Walaupun sebenarnya mendingan kena ke pelakunya ya daripada ke masyarakat luas ya. Kayak ya makanya lu jangan ngambil barang yang bukan milik lo gitu maksudnya. Betul, iya siap. Kalau itu ya baik, no comment. Mas, tapi anyway, ada nggak sih estimasi kerugian yang kemudian dikeluarkan oleh pihak PLN sendiri atas hilangnya dari kabel-kabel ini, Mas?
Sejauh ini mohon izin Mas Aryo, saya sudah sempat mengkonfirmasi terkait dampak kerugian dari secara berapa kerugian besarannya, tapi memang pihak PLN belum bisa mengkonfirmasi itu, terutama belum bisa menginventarisir kerugian yang dialami warga sendiri dan pihak PLN. Begitu, Mas Aryo. Iya, karena kita penasaran aja ya, kira-kira berapa sih harga dari kabel-kabel yang dicuri ini gitu. Kalau misalnya harganya, Nauzubillahi punten ya, misalnya harganya murah banget kan juga, ya masa sih lu mau mengorbankan quote unquote nyawa lo untuk barang yang murah gitu kan. Sayang aja. Baiklah kalau gitu Mas Solihin gitu ya, terima kasih banyak untuk laporannya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di desa di Bogor Utara. ini gitu ya, di Gunung Putri, apalagi di daerah-daerah lainnya juga ya, mudah-mudahan nggak ada kejadian seperti ini. Dan ini mudah-mudahan nanti kalau ketahuan yang nyurinya, rencananya sama warga desa mau gimanain Mas prosesnya? Pegang kabel mungkin, Mas. Siap. Dilaporin lah ya pasti ya, kita nggak main hakim sendiri ya. Ini soalnya dari informasi Iya, kita dapatkan ternyata emang yang dicuri itu adalah si tembaga di dalam kabelnya yang katanya 1 kilogram bisa 50 ribuan. Nah pertanyaannya, Berapa kilo emang? nah itu dia berapa kilo? Kalau cuma dari- 4 kilo 200 ribu buat apa? Nah, sedangkan yang lu betul. korbanin nyawa lo gitu loh. Iya. Betul, kemarin juga kita juga sempat konfirmasi berapa panjang dan berapa titik kabel yang dicuri, tapi memang kepolisian menyebut bahwa ada 8 sambungan kabel yang terpotong. Cuma untuk panjang kabel dari 8 potong kabel itu masih dikonfirmasi pada pihak PLN. Jadi untuk panjangnya belum bisa disebutkan secara umum, tapi ada 8 titik potong kabel yang dicuri pelaku. Begitu. Mas, dari pihak kepolisian sempat diberitahukan nggak nih kalau hukuman apa yang mungkin bisa diberlakukan pada si pelaku nih? Sementara ini sempat tapi memang karena pelaku masih dalam proses pendidikan, tapi ancaman untuk pelaku itu masih untuk pasal 363 tentang KUHP tentang pencurian, dan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Di atas berapa? Di atas 5 tahun penjara. 5 tahun penjara. Oke. Betul. Belum lagi kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian merasa dirugikan dan mengadukan juga ya. Bisa berlapis ya berarti ya. Baik, betul. Oke, nggak, ini supaya orang-orang tuh tahu aja gitu di luar sana. Jadi mereka nggak mau melakukan hal yang sama, karena sekali lagi kalau misalnya ketangkap masa berlakunya masa penahanan itu bisa maksimal 3 tahun, dan belum lagi kalau ada tuntutan lainnya dari masyarakat yang merasa dirugikan gitu. Iya. Iya. Dan mudah-mudahan juga nanti kalau setelah dihukum nggak ada yang dendam pengen ngebales nyetrum gitu kan ya. Jangan sampai terjadi ya. Itu namanya main hakim sendiri. Nggak, kalau ke arah sana nanti yang nyetrumnya juga ditangkap nih. Iya. Kayaknya mereka juga nggak mau rugi ya, kayak ngapain gue nyusahin diri buat orang-orang kayak begini gitu. Makasih ya Mas Solihin. Makasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Baik, Mas Aryo, Mbak Indi. Kapan-kapan boleh dong timnya ngefotoin sebagus itu gitu. Kita pengen banget difotoin, bagus banget. Buat di rumah Aryo nih, Boleh. temboknya masih Siap, plain kawan-kawan, soalnya siap. katanya Mas. Bener. Aku bisa kok kayak burung gitu tuh. Nah, pose kayak burung. Pose Nanti jadi bisa burung difotoin elang. ya. Bener. Bukan di sampingnya ya, Mas ya? Takut ya. Kalau di samping burung elang takut dipatok ya. Baik. Siap. Mas Alin, terima kasih banyak Mas Alin. Bye-bye Mas Oke, Solihin. baik, Selamat sama-sama. bertugas kembali. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Terima ya rabbal kasih. alamin.